Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 05 TPLE 004 ingin mempresentasikan berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi E-commerce Penjualan Baju Berbasis WhatsApp. Izin perkenalkan diri, saya Nita Priyanti dan teman Saya Nida Amalia. Dan saya Putri Nasi. Mulai latar belakang permasalahan yang saat ini dalam penjualan melalui WhatsApp, proses penjualan manual atau semi digital yang mengandalkan media sosial atau aplikasi chatting menyebabkan ketidakefisien dalam pengelolaan data, penjualan dan transaksi. Dan poin kedua, tidak adanya katalog produk integrasi sehingga pelanggan kesulitan melihat ketersediaan barang, ukuran, warna atau stok secara real time. Dan poin ketiga, kesulitan mengelola data transaksi dan riwayat pembelian karena tidak ada sistem penyimpanan otomatis, menghambat analisis penjualan dan evaluasi strategi pemasaran. Poin keempat, pemrosesan pemesanan dan pembayaran terpisah seperti menghubungi penjual langsung dan konfirmasi manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Poin kelima, kurangnya sistem pelaporan otomatis sehingga pemilik usaha tidak memiliki data akurat untuk pengambilan keputusan bisnis. Dan poin keenam, tidak ada sistem keamanan dan autentikasi pengguna membuat data pelanggan dan transaksi rentan disalahgunakan. Dan poin ketujuh, antara muka tidak responsif, mengurangi kenyamanan pengguna terutama saat diakses dari perangkat mobile. Alasan pembuatan sistem ini, poin 1, mengatasi ketidaksesuaian proses manual dengan menyediakan platform terintegrasi yang memudahkan pengelola produk, transaksi, dan pelaporan. Dan poin kedua, memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dengan memanfaatkan teknologi e-commerce berbasis WhatsApp. Dan poin ketiga, meningkatkan pengalaman belanja pelanggan melalui fitur-fitur seperti katalog produk, keranjang belanja, pembayaran otomatis, dan notifikasi real-time. Dan poin keempat, mendukung digitalisasi UMKM di era transformasi teknologi dengan solusi yang aplikasi dan mudah digunakan. Manfaat WhatsApp penjualan bagi pengguna. Untuk konsumen, poin 1, kemudahan dalam berbelanja online dengan akses cepat dan informasi produk lengkap. Poin 3, mengalami belanja yang nyaman dan aman melalui antarmuka yang user friendly dan sistem pembayaran terintegrasi. Poin ketiga, kemudahan melacak status transaksi dan pengiriman. Ada bagi pengembangan untuk si penulis. Poin 1, pengalaman langsung dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web. Poin kedua, peningkatan pengetahuan teknis dalam pemrograman, manajemen database, dan desain UX. Dan poin ketiga, kontribusi nyata dalam penyelesaian permasalahan bisnis melalui teknologi. Adapun bagi industri atau masyarakat, poin 1, meningkatkan efisien operasional bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Poin kedua, memperluas pasar dan peningkatan penjualan melalui platform digital. Dan poin ketiga, referensi ilmiah bagi dunia pendidikan dan penelitian dalam mengembangkan e-commerce. Dan poin keempat, dukungan bagi digitalisasi UMKM dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Target pengguna pelaku usaha UMKM sebagai admin dan pengelola produk, transaksi, dan laporan penjualan. Untuk konsumen sebagai pengguna yang melakukan pembelian produk melalui WhatsApp. Untuk manajer sebagian pihak yang membantu laporan penjualan dan kinerja bisnis. Dan ada juga dunia pendidikan sebagai referensi atau studi kasus dalam pengembangan sistem informasi dan e-commerce. Akan dilanjutkan lagi kepada saudara Endah. Maaf, suaranya di mute. Oh, maaf, sorry. Untuk aplikasi pendukung yang digunakan, bahasa pemrograman PHP untuk pengembangan backend, database MySQL untuk manajemen data, framework Bootstrap untuk desain antarmuka yang responsif,
tools pengembangan XMPP atau Laragon sebagai lingkungan pengembangan lokal. Metodologi pengembangan RAD, Rapid Application Development, dan pemodelan sistem dengan UML. Selanjutnya, untuk use case akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fitrianingsih. Untuk struktur use case-nya kita ada yang namanya registrasi awal, selanjutnya ada login. Setelah login ada yang namanya manajemen data customer. Selanjutnya ada lihat lapor customer. Ya, selanjutnya next. Selanjutnya ada manajemen data produk. Setelah manajemen data produk, masuk ke dalam manajer, lihat lapor produk. Dari manajemen produk, data produk, kita masuk ke dalam manajemen data pemasaran. Setelah masuk data pemasaran, ada yang namanya validasi pembayaran. Selanjutnya ada manajemen data pengiriman. Masuk ke dalam visitor, yaitu ada lihat produk, pemasaran produk, konfirmasi pembayaran. Lalu ada customer, yaitu lihat resi pengiriman. Setelah lihat resi pengiriman, ada manajemen data pengiriman. Lalu masuk lagi ke dalam manajer. Di manajer kita lihat lapor penjualan dan manajemen data pegawai. Setelah selesai, lanjut dalam activity diagram register, yaitu ada visitor, memilih menu atau daftar. Selanjutnya ada e-commerce, menampilkan form pendaftaran. Dari form kita mengisi data diri, klik daftar, dan menampilkan pemberitahuan akun Anda telah berhasil disimpan. Yang terakhir, menampilkan halaman login. Untuk sekuen diagram register, visitor memilih menu daftar. User mengklik menu untuk membuka form register. Mengisi data diri, visitor mengisi formulir, nama, email, password, dan lain-lain. Setelah mengisi data diri, klik tombol daftar. Data dikirim ke sistem melalui form halaman registrasi. OpenDB, sistem membuka koneksi ke database untuk menyimpan data. Insert ke tabel customer, data disimpan ke tabel customer. Reply, balasan setelah data berhasil disimpan, sistem mengirimkan respon ke user, registrasi berhasil, visitor mendapat notifikasi bahwa akun berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk kelas diagram, diagram ini menggambarkan hubungan antar data dalam aplikasi penjualan dengan alur utama admin. Admin sebagai pengelola sistem, customer melakukan pemesanan tersimpan sebagai invoice. Invoice punya beberapa transaksi yang merujuk ke produk. Produk dikategorikan lewat kategori. Selanjutnya, untuk desain interface. Data penjualan DB merupakan sebuah sistem basis data yang dirancang untuk menunjang proses penjualan berbasis web secara terstruktur dan efisien. Dengan adanya 8 tabel utama, database ini mampu menangani berbagai fungsi penting dalam sistem penjualan, seperti manajemen pengguna atau admin melalui tabel admin dan admin email. Pengelolaan pelanggan dengan menyimpan data lengkap di tabel customer. Pengelolaan produk berdasarkan kategori, produk, dan kategori. Proses transaksi penjualan melalui pencatatan invoice dan detail transaksi. Flexibility system melalui tabel modul untuk mendukung pengembangan fitur tambahan. Ya, demikian presentasi. Sudah selesai, setelah itu akan dilanjutkan oleh Kanita.
Ya, demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.